Konnichiwa, Budi Des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Jadi sebenarnya ada cerita semua di balik origami ini, ada cerita semua gitu. di balik itu ya. Dan juga ada cerita juga di balik model burung bangau ini gitu. Di Jepang itu memang mulai tradisi melipat kertas gitu ya pada tahun 741 Masehi. Nah, kemudian seni melipat kertas itu mulai banyak dilakukan di Jepang gitu ya. Dan dulu tuh awalnya namanya itu bukan origami. Awalnya itu namanya orikata, orimono, orisui gitu. Dulu namanya itu bukan origami. Nah, tapi pada tahun 1880 itu mulai hilang sih istilah kata itu. Nah, origami itu sendiri itu ada dua suku kata Jepang. Nah, ori itu artinya original. Hampir benar. Gitu. Ori itu sebenarnya artinya melipat. Okay. Kami, jadi origami ya. Kami itu artinya kertas. Jadi origami melipat kertas. Nah, itu tadi origami ya. Nah, kalau ada nama istilah kata orisuru. Nah, sama ini dari dua suku kata. Ori itu sama melipat. Nah, suru itu artinya burung bangau. Yang kita buat ini. Jadi sebenarnya ini the classic model origaminya itu orang biasa buat model pertamanya itu adalah suru ini gitu. Nah, ada istilah kata tuh namanya senbasuru. Itu artinya 1000 bangau. Nah, jadi mungkin yang seperti teman lu itu mungkin terinspirasi dari cerita 1000 bangau ini kali ya. Mungkin. Cuman gue pernah bantuin temen gue. Dia berusaha bikin 1000 origami bentuk kayak gini nih. Apa artinya tuh? Nah, jadi kalau misalnya 1000 bangau ini, jika kita seseorang ingin permohonannya terkabul, kita harus melipat 1000 bangau gitu. 998 lagi. Oh, 998 lagi. Oke, ini tolong ya Dam, lo buat. Nanti gua yang akan memohon perkabulan. Nah, jadi ada cerita menariknya lagi di balik filosofi 1000 bangau ini ya. Jadi kalau misalnya masyarakat Jepang itu, bangau itu sebagai makhluk suci. Makhluk suci yang dapat hidup hingga ribuan tahun. Burung bangau itu sebagai lambang hewan yang sangat setia dengan pasangannya. Ya, jadi karena itu makanya masyarakat Jepang itu menjadikan bangau itu sebagai lambang cinta ataupun lambang kesetiaan gitu. Makanya selain dipercaya sebagai jimat keberuntungan, jadi 1000 bangau ini dilambangkan sebagai simbol kebahagiaan atau kemakmuran. Gitu. Nah, jadi ada cerita kisah tragis seorang gadis itu bernama Sadako. Sadako. Serem ya. Tapi nama gadis itu adalah Sadako Sasaki, nama lengkapnya. Nah, jadi dia meninggal dunia itu pada umur 12 tahun. Nah, jadi waktu itu diawali ceritanya itu pada saat tragedi, kalau misalnya mungkin lo pernah dengar bom Hiroshima itu. Nah, jadi itu Perang Dunia tahun itu 6 Agustus tahun 1945 ya. Nah, jadi waktu itu Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang mungkin yang disebut Little Boy ya, itu di Hiroshima. Nah, pada waktu itu si Sadako ini itu dia masih berusia 2 tahun. Nah, dia itu berada di dalam jarak 1 mile dari titik bomnya itu. Nah, itu kalau nggak salah itu di dekat jembatan namanya jembatan Misasa ya. Nah, pada waktu itu dia usianya 11 tahun. Saat usia 11 tahun itu tubuhnya itu makin lemah gitu. Lemah. Jadi pada November 1954 itu bagian belakang telinga Sadako ini membengkak. 2 bulan kemudian bercak ungu itu mulai bermunculan di kedua kakinya. Nah, habis itu si Sadako ini dilarikan di rumah sakit bulan Februari tahun 1955. Nah, dia tuh terkena sakit leukemia. Jadi waktu itu pas bom atom itu karena ada penyebaran radiasi, benar, jadi kayak menyebabkan kanker darah ke anak-anak. Nah, suatu hari
sahabatnya itu, sahabat Sadako namanya Chisuko Hamamoto. Dia menjenguk rumah sakit. Nah, waktu itu dia, si sahabatnya ini bercerita tentang legenda Jepang itu. Legenda Jepang itu yang dimana ada seorang yang melipat 1000 bangau itu, maka permintaannya akan dikabulkan. Setelah itu si Hamamoto ini, sahabatnya itu, dia melipat selembar kertas berwarna emas itu melipat itu menjadi seekor burung bangau yang kita udah lakuin, dan dia memberikannya pada Sadako ini. Ini milikmu yang pertama. Nah, si Sadako ini dia nggak punya kertas. Dia nggak punya kertas lipat karena pada waktu itu harga kertas lipat itu masih mahal banget. Dan dia makanya pakai apapun yang dia punya. Dia pakai koran, dia pakai bungkus obat, atau dia pakai kardus atau apapun itu. Dia pakai, pokoknya dia punya punya target, punya misi. Pokoknya dia mau bikin 1000 bangau selama dia di rumah sakit itu. Nah, sayangnya dia tuh hanya menyelesaikan 644 bangau kertas sebelum dia meninggal dunia. Itu 644 ya, udah 40% lagi gitu ya. Nah, tapi pada saat dia meninggal dunia, teman-teman lah yang membantu menyelesaikannya sampai 1000 burung bangau itu. Nah, untuk mengenangnya si Sadako ini, maka dibuatlah patung Sadako dengan burung bangau emas yang di tangannya dia gitu. Nah, itu dipajang kalau misalnya kalian mau lihat, di Taman Monumen Perdamaian Hiroshima. Jadi makanya tanggal 6 Agustus 1945 itu masyarakat Jepang itu merayakan Hari Perdamaian, di mana di patung itu ada, di bawahnya itu ada berisi pesan dari anak-anak. Nah, tulisannya ya Dam, Korewa Bokura no Sakebi desu. Korewa watashi wa tachi no inori desu. Sekai ni heiwa o Kisuku Tameno. Nah, ini artinya adalah, ini adalah seruan kami, ini adalah doa kami untuk membangun perdamaian di dunia. Wah, bagus banget ya. Jadi setiap tahun itu ribuan anak-anak tuh datang ke sono meninggalkan lipatan origami gitu. Oke, jadi itu sejarahnya origami ya. Jadi cukup sedih ya gitu kalau misalnya kita dengar ceritanya gitu ya. So, thank you so much Adam sudah menemani gua, sudah membantu gua melipat origami. So, jadi boleh cerita sedikit nggak Adam? Channel lu ini coba sama-sama ini, apa sih yang lu pernah coba selama ini selain kita udah baru coba nih origami? Channel kita sih sebenarnya belum lama ya, baru berapa bulan. Tapi yang udah kita coba tuh, kita bikin teknologi, kita bikin ice nest. Kalau kalian penasaran ice nest itu apa, bisa dilihat di channel gua. Terus ada aquascape. Jadi kalau misalnya penasaran untuk YouTube channelnya kita, jadi kalian bisa coba cek di YouTube channelnya, coba sama-sama. Ya. Coba sama-sama. Oke. Ngomong-ngomong nih, 1000 mau dibikin nggak? Kalau misalnya lu udah jadi 1000, permintaan lu apa sih? Penasaran gitu. Wah, permintaan gua adalah YouTube channel ini Budikun jadi 100.000 subscriber lah. Dan juga jam tayang, dan juga jam tayangnya juga banyak, 100.000 juga. Mantap, tuh teman-teman di rumah bantu ini Budikun. Oh iya, thank you guys for the supportnya. Kalau misalnya lu Dan, apa nih? Kalau misalnya pengen satu permohonan yang lu pengen dikabulkan, kalau misalnya agak sulit ya. Agak sulit. Permintaannya banyak. Permintaan banyak, satu aja kalau gitu di antara banyak itu. Satu ya, sebenarnya ya keluarga aman-aman, sehat. Oke. Semua kebutuhan terpenuhi. Itu aja udah banyak loh. Ya keluarga ya, jadi benar sih, keluarga itu paling penting sih. Iya. Oke guys, jadi itu aja video pada kali ini. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa please like, comment, and subscribe YouTube channel ini Budikun dan juga YouTube channel Coba sama-sama. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas. Ja.